Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat itu tentunya akan sangat luar biasa dalam kehidupan kita ketika nikmat itu masih diberikan kesempurnaan dari Allah. Tapi ketika nikmat itu sudah dikurangi sedikit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya kehidupan kita pun tidak akan sempurna. Oleh karena itu hadirin, kita bersyukur pada Allah. Allah telah melimpahkan semuanya kepada kita. Kita selalu melafadzkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wassalaman, semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para pemuda di seluruh penjuru dunia yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yang terkait dengan puasa dan kenakalan remaja. Saudara-saudara, para kaula muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita melihat apa itu puasa, puasa secara etimologi atau secara bahasa adalah al-imsyaku anisyai, yaitu adalah mengekang atau menahan. Secara terminologi, puasa itu adalah menahan makan, menahan minum, dan juga hubungan suami istri dari fajar atau munculnya tulu'il fajri ila ghurubis syams, yaitu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu secara terminologi. Saya pernah ditanya oleh seorang pemuda, Ustadz, puasa itu kan tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh hubungan suami istri. Berarti kalau di bulan puasa bukan suami istri boleh, Ustadz? Ya nggak boleh. Ini harus kita melihat. Lagi dengan suami istrinya saja tidak boleh, apalagi bukan suami istri. Ini adalah anekdot. Saudara yang dirahmati Allah, kita bisa melihat ini adalah puasa secara bahasa dan juga secara istilah. Jadi kita bisa melihat bagaimana puasa itu harus benar-benar terinternalisasi dalam kehidupan kita. Kita sebagai remaja, Anda semuanya sebagai remaja milenial harus benar-benar bisa memaknai bagaimana puasa itu harus ada dalam setiap insan yang beriman, setiap yang beragama, dan dia yang mengaku sebagai orang yang muslim dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa sesungguhnya puasa itu adalah khitabnya bagi mereka yang beriman kepada Allah. Yang tidak beriman tidak mendapatkan khitab itu. Tapi juga diwajibkan bagi mereka semua yang mengaku bahwa dirinya iman kepada Allah, dia muslim, maka wajib kutiba alaikumusiyam. Maka wajib baginya terkena khitab ini untuk berpuasa, siapapun dia. Nah, saudara yang dirahmati Allah, maka
Bagaimana ketika kita sudah mukallaf, kita sudah balik, sudah mumayyiz, sudah akil balik, iman kepada Allah, maka kita terkena khitab itu untuk berpuasa. Saudara-saudara, para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana di bulan Ramadan ini pemuda bisa mengimplementasikan dan bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan baik? Jangan malah justru di bulan Ramadan ini tertanam kriminalitas dalam lingkup kenakalan remaja. Jangan malah di bulan Ramadan ini malah terpatri dalam kehidupan remaja, kencan di grup ataupun yang lain, besok setelah sholat subuh, terus dia bertemu di gang yang lain, mengadakan tawuran ataupun yang lain. Itu justru tidak diperbolehkan dalam agama. Maka saudara yang dirahmati Allah, maka bagaimana kiat-kiat yang harus dilakukan oleh remaja? Pertama adalah innamal a'malu binniyah. Yang kedua, kiatnya adalah bagi remaja agar benar-benar melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan optimal. Maka apa? Yang kedua adalah perbanyak untuk melakukan ibadah-ibadah yang disunnahkan ataupun yang diwajibkan oleh Allah. Kebaikan-kebaikan itu ditanam dalam bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Ikutilah kajian di masjid, di musola, ataupun di kampus, ataupun dimanapun. Itu akan menambah pengetahuan kita dalam konteks agama. Maka lakukanlah apapun yang baik untuk kehidupan kita. Jangan malah ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, remaja, mohon maaf, katanya ada sebuah hadis gini, puasanya orang tidur itu adalah ibadah. Itu bukan seperti itu. Maka dari pagi sampai sore tidur terus, bukan seperti itu. Maka justru banyaklah untuk melakukan sesuatu yang positif di bulan Ramadan itu. Sehingga apa? Sehingga Ramadan itu tidak begitu saja berlalu dalam kehidupan remaja. Yang ketiga, yang terakhir, ini sangat penting sekali harus kita lakukan. Apa? Perbanyaklah untuk berdoa kepada Allah. Karena di bulan Ramadan ini sesungguhnya adalah momentum istijabah doa. Kata Allah dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wahai Muhammad, ketika ada hambaku bertanya tentang aku Muhammad, maka jawablah, aku adalah qarib. Allah adalah sangat dekat. Dan ketika ada hambaku berdoa kepadaku Muhammad, maka sesungguhnya aku akan mengistijabah doa itu. Maka aku akan mengijabahi doa itu. Maka apa? Di bulan Ramadan perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu ketika siang dan malam kita bertafakur kepada Allah, berdoa kepada Allah, di bulan Ramadan ini Allah mengistijabah doa kita, mengkabulkan doa kita. Kita berhasil dunia dan berhasil di akhirat kelak. Inilah yang akan kita harapkan dalam kehidupan kita beragama. Inilah hadirin saudara-saudara semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan remaja-remaja semuanya di bulan Ramadan yang mulia ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita gunakan untuk aktivitas yang positif. Tinggalkanlah kehidupan aktivitas yang negatif, tinggalkanlah sesuatu yang tidak baik. Maka marilah kita perbanyak untuk berzikir, berisabah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, marilah kita bersama-sama senantiasa bermunajat kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan dzikir dan tafakur kepada Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa mendapatkan hasanah fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita dimanapun kita berada. Wabil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.